6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Untuk jumlah personil 24, kemudian pelaksanaan mulai dari tanggal 15 sampai nanti tanggal 28. Patroli itu, jadi petugas kami itu keliling memastikan apakah ada masyarakat yang sampai saat ini masih belum terdaftar dalam pemilih. Selamat pagi, dari kawasan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Merhum, Kota Bau-Bau. Inilah Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan terlebih dahulu pokok-pokok berita utama. Polres Bau-Bau libatkan 34 personil selama pelaksanaan operasi patuh hingga 28 Juli 2024. Selain membuka posko aduan masyarakat kawal hak pilih, kini Bawaslu Kota Bau-Bau juga intens melakukan patroli pengawasan kawal hak pilih menuju pemilihan tahun 2024. Inilah Warta Kepton pagi ini, selengkapnya hari Rabu 17 Juli 2024 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Kita ke berita yang pertama. Polres Bau-Bau libatkan 24 personil selama pelaksanaan operasi patuh hingga 28 Juli 2024. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Waude Nurliani. Kepolisian Resort Polres Bau-Bau telah memulai pelaksanaan operasi patuh ANOA terhitung 14 hari mulai 15 Juli hingga 28 Juli mendatang. Seluruh pasukan Polres Bau-Bau yang terlibat telah mulai melaksanakan kegiatan operasi di titik yang telah ditentukan. Polres Bau-Bau melibatkan 24 personil kepolisian untuk bersiaga dalam operasi patuh tersebut. Puluhan personil tersebut bukan saja dari Satuan Lalu Lintas, namun gabungan dengan anggota Polres lainnya. Kasat Lantas Polres Bau-Bau AKP Ridwan menjelaskan selama pelaksanaan operasi personil akan standby di beberapa titik yang telah ditentukan sesuai dengan laporan intelijen termasuk lokasi rawan kecelakaan lalu lintas. AKP Ridwan menyebutkan tujuan laksanakannya operasi ini untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas, berikut fatalitasnya. Untuk jumlah personil 24, kemudian pelaksanaan mulai dari tanggal 15 sampai nanti tanggal 28. Untuk titik di keseluruhan untuk Kota Bau-Bau, kemudian kita prioritaskan di jam-jam kegiatan aktivitas masyarakat yang lebih padat kendaraan. Ya nanti untuk titiknya nanti melihat situasi laporan dari intelijen di mana nanti akan dilaksanakan untuk penindakannya. Pelaksanaan dari operasinya. Lanjut, Kasat Lantas menyebutkan operasi patuh ANOA 2024 ini merupakan salah satu upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat yang dilaksanakan dengan mengedepankan kegiatan edukatif dan persuasif serta humanis didukung dengan penegakan hukum dalam rangka meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas. Adapun sasaran Satlantas dalam operasi patuh 14 hari ini meliputi penggunaan HP saat berkendara, pengemudi di bawah umur, berboncengan lebih dari 1 orang, tidak menggunakan safety belt dan helm standar SNI, berkendara di bawah pengaruh alkohol, melawan arus, melampaui batas kecepatan, kendaraan overdimension dan overloading, serta knalpot tidak sesuai dengan spek. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Selain membuka posko aduan masyarakat kawal hak pilih, kini Bawaslu Kota Bau-Bau juga intens melakukan patroli pengawasan kawal hak pilih menuju pemilihan tahun 2024. Selengkapnya dilaporkan reporter Hairul Bulku. Patroli itu, jadi petugas kami itu keliling memastikan apakah ada masyarakat yang sampai saat ini masih belum terdaftar dalam pemilih. Badan Pengawasan Pemilu Bawaslu Kota Bau-Bau intens melakukan patroli pengawasan kawal hak pilih dalam tahapan pemutahiran dan penyusunan daftar pemilih pada pemilihan tahun 2024. Komisioner Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kota Bau-Bau Almin Selasa menyebutkan pada dasarnya kegiatan patroli pengawasan ini berbarengan dengan dibukanya posko aduan masyarakat kawal hak pilih di seluruh Indonesia yang resmi diluncurkan pada 26 Juni 2024 lalu. Olehnya itu, lanjut Almin, sesuai dengan instruksi Bawaslu RI bahwa kegiatan pembukaan posko dan patroli kawal hak pilih dilakukan secara bersamaan oleh seluruh jajaran Bawaslu Kota Bau-Bau, khususnya bagi para badan ad hoc, Panwascam, dan pengawas kelurahan.
Patroli itu, jadi petugas kami itu keliling memastikan apakah ada masyarakat yang sampai saat ini masih belum terdaftar dalam pemilih. Itu yang dipastikan oleh teman-teman jajaran. Selain mendirikan posko kawal hak pilih yang secara pasif, nah patroli pengawasan itu adalah mengawal hak pilih secara aktif. Kayak gitu, dengan metode mobile. Metode mobile yang dimaksud itu, lanjut Almin, bisa dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan jajaran RT RW selaku pemangku pejabat pemerintah Kota Bau Bau di tingkat paling bawah untuk memastikan bahwa tidak ada masyarakat di RT RW yang belum tercatat sebagai pemilih atau yang belum terjangkau oleh petugas Pantarli dalam melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih. Faktanya bahwa di Wolio kemarin ada masyarakat yang datang melapor atau mengadu bahwa dia belum terdaftar sebagai pemilih karena dia adalah memang dia pensiunan Polri, sehingga teman-teman Panwascam yang atensi itu meminta semua dokumen kelengkapan yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti kepada PPK atau PPS agar yang bersangkutan bisa dikafir sebagai pemilih. Nah itu salah satu layanan posko kawal hak pilih yang pasif, masyarakat yang datang langsung. Almin memastikan kedua layanan posko aduan masyarakat kawal hak pilih dan patroli pengawasan kawal hak pilih ini akan terus ditingkatkan dalam mengawal jajaran KPU dalam menyusun daftar penduduk potensial pemilih pemilihan atau DP4 menjadi daftar pemilih sementara atau DPS untuk pemilihan tahun 2024. Reporter RRI Bau Bau, Herul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita lainnya. Pemerintah Kota Bau Bau terus melestarikan tradisi adat dan budaya Pakandeana Anana Mailu atau memberi makan anak yatim piatu. Tradisi ini dilaksanakan setiap 10 Muharram. Tahun ini pemerintah Kota Bau Bau melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kembali menggelar Pakandeana Anana Mailu yang dipusatkan di Rujak Wali Kota Bau Bau pada Selasa siang 16 Juli 2024. Seperti lazimnya ritual Pakandeana Anana Mailu ini melibatkan aparat Masjid Agung Wolio atau Masigi Ogena. PJ Wali Kota Bau Bau Muhammad Rasman Manafi mengatakan pelaksanaan Pakandeana Anana Mailu dimaksudkan agar budaya yang sesuai dengan syariat Islam dapat terus terpelihara. Kepada para anak yatim, PJ Wali Kota berpesan agar terus semangat dalam menggapai cita-cita dan jangan pernah berpikir bahwa ada kekurangan, sebab semua mempunyai kesempatan untuk menggapai cita-citanya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau Bau, Eko Prasetya, mengatakan, tradisi setiap 10 Muharram adalah momentum memberikan penguatan pada semua, bahwa bagi mereka yang hari ini kurang beruntung, karena sudah tidak memiliki orang tua, tapi mereka masih punya saudara. Tradisi ini mengajak kita untuk bersama-sama merasakan dan memberikan penguatan antara satu dan lainnya. Pakandeana Anana Mailu tahun 2024 ini diikuti oleh 100 orang anak yatim. 86 anak diantaranya merupakan perwakilan dari setiap kecamatan dan selebihnya merupakan anak yatim dari beberapa panti asuhan di Kota Bau Bau. Dan kita ke berita yang terakhir. Sebanyak 3 pengembang akan menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan ke pemerintah Kota Bau Bau tahun 2024 ini. Selengkapnya dilaporkan reporter Afriansyah. Ada 5 sebenarnya yang kita targetkan dalam indikator kinerja utama, tapi yang berproses ini hanya 3 yang baru memasukkan. Sebanyak 3 pengembang akan menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas PSU perumahan ke pemerintah Kota Pemkot Bau Bau tahun 2024 ini. Semua PSU tersebut telah ditinjau lapangan dan memenuhi syarat untuk penyerahan. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan di Disperkimtan Kota Bau Bau, Siti Amalia Abibu mengatakan, perumahan yang akan diserahkan PSU-nya yaitu New Capitano, Ratu Permai Residence, dan Erlangga. Ada 5 sebenarnya yang kita targetkan dalam indikator kinerja utama,
Tapi yang berproses ini hanya 3 yang baru masukkan, yaitu New Capitano, kemudian Ratu Permai, dan Perumahan Erlangga. Itu kita sudah lakukan rapat oleh tim verifikasi dan penyerahan PSU. Amalia mengatakan tim verifikasi telah melakukan rapat dengan 3 pengembang tersebut membahas PSU yang akan diserahkan meliputi jalan, ruang terbuka hijau, masjid, dan sarana pendidikan. Selain itu, tim juga telah meninjau lapangan untuk melihat kondisi real PSU. Hasilnya, semua dinyatakan memenuhi syarat. Sudah sesuai data yang dia masukkan dengan kondisi existing di lapangan. Kalau sudah sesuai, kita akan lakukan penantangan berita acara penyerahan PSU. Kemudian nanti wali kota selaku kepala daerah itu akan buat SK bahwa ini perumahan ini sudah layak untuk diterima PSU-nya. Terhadap PSU yang diserahkan ini, kata Amalia, Pemkot Bau-Bau bertanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan. Disperkimtan Bau-Bau mencatat perumahan yang PSU-nya telah diserahkan ke Pemkot Bau-Bau, yaitu Perumnas pada tahun 2022, Perumahan Wana Bakti tahun 2023, dan tahun 2024 ini yang akan menyerahkan PSU sebanyak 3 perumahan, yaitu New Capitano, Ratu Permai Residence, dan Erlangga. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Polres Bau-Bau libatkan 24 personil selama pelaksanaan operasi patuh hingga 28 Juli 2024. Selain membuka posko aduan masyarakat kawal hak pilih, kini Bawaslu Kota Bau-Bau juga intens lakukan patroli pengawasan kawal hak pilih menuju pemilihan tahun 2024. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Laude Muhammad Syahribul mengucapkan terima kasih. RRI Bau-Bau terus mengudara untuk Indonesia.